Santuy. Oke, sebelum kita mulai bincang-bincang santuinya, tolong dari sahabat diklik tombol subscribe agar channel kami bisa lebih berkembang ke depan. Oke, pada bincang-bincang santuy kali ini kita akan berbincang-bincang santuy dengan salah satu grup nasyid yang ada di Provinsi Riau. Tanpa membuang waktu, mari kita sambut dia El Hijrah. Oke, ayo tangan dulu. Oke. Jadi gini, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak haru. Oke, oleh sebab itu mari kita perkenalan dulu sama abang-abang ganteng yang ada di depan kami. Mungkin bisa dari abang ini perkenalan diri dulu untuk sahabat-sahabat sah supaya kenal. Oke, perkenalkan, nama saya Muslim El Hijrah. El Hijrah itu dikenal Muslim El Hijrah. Boleh langsung. Oh, ini ya, nama asli. Iya, nama asli. Nama asli. Nama asli. Nama aslinya Ya, gitu. aja dulu, Bang. Nama asli Muslim. Nama asli deh, jadi kayak palsu gitu. Saya Muslim Armada, tapi bukan personil Armada. Iya. Personil dari El Hijrah. Oh iya. Kalau saya Farid Rizky Abdi. Kalau di El Hijrah Farid El Hijrah. Oh. Kalau saya Fauzan Azmi, biasa dipanggil Fazmi. Itu ya sahabat-sahabat sah semua nama-namanya. Oke bang, untuk pekerjaan abang sehari-hari ini apa? Oke, kebetulan teman-teman dari El Hijrah ini kita semua itu statusnya sebagai mahasiswa dan yang paling tertua ya, yang paling tua maksudnya yang paling senior nih. Oh, paling senior. Alhamdulillah udah menyelesaikan studinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak dari wajahnya. Nampak kelihatan dari wajahnya ya, lebih Bisa ditebak ya. Aura pendidikannya tinggi. Oh, oke. Jadi semuanya kuliah gitu. Kuliah, alhamdulillah sekarang tuh sembari kuliah kita juga berkarya gitu. Oh. Sebagai munsyid lah. Dan ini kan tadi abang bilang jurusan yang berbeda-beda nih, walaupun satu tempat kuliah. Jadi awal terbentuknya El Hijrah langsung nih bang. Gimana awal terbentuk dari El Hijrah nih? Apakah abang-abang nih berkumpul atau udah perkenalan nama gitu? Mungkin bisa diceritain dari awal terbentuknya. Oke, boleh. Ya, ayo. Gimana ya? Saya yang cerita karena mungkin saya yang paling pertama nih di El Oh, Hijrah. pertama. Dari antara yang bertiga ini. Oh iya. Meski paling muda tapi paling tua Iya. secara Iya istilahnya. Masih senior lagi. Jadi dulu awal terbentuknya El Hijrah itu bukan kami bertiga. Oh. Jadi El Hijrah itu sudah ada. Jadi kami ini mungkin generasi kedua atau ketiganya. Oh gitu. Nah, jadi El Hijrah itu dulu sebelum kami ada sekitar 5 orang. Oh, Dan itu belum termasuk saya. Saya baru bergabung itu sekitar 2016. Waktu mau masuk kuliah. satu ya. Setelah itu ada kami ini sebenarnya berempat ini. Berempat? Iya, satu orang lagi gimana bang? Iya, yoga. Dia ingin menyelesaikan studinya gitu. Jadi misalnya itu gimana ya? Mau fokus gitu. Oh, studi. Jadi dia lebih memilih studi dulu. Dan sekarang kami cuma bertiga. Karena itu kan. Iya, studi. Ya, studi. Abang bilang nih, abang di generasi ketiga dan kedua. Jadi generasi pertama itu di tahun berapa tuh? Generasi pertama itu panjang itu tahunnya berapa? Sekitaran mungkin 2014 mungkin. 2014. Iya, itu untuk awal ceritanya ya. Cuman yang untuk El Hijrah kitanya, kita Ya. bicara El Hijrah kita ini, Ya. alhamdulillah kita tuh terbentuk pada tahun 2017. Iya. El Hijrah kita diresmikan pada tahun 2017 dengan beranggotakan sebelumnya itu 4 orang. 4 orang tadi. Ya, 4 orang itu ada Muslim, ada Farid, ada Fazmi, dan juga Yoga. Dan berjalannya waktu 1 tahun setelahnya, alhamdulillah kita difokuskan lagi bertiga hingga sekarang. Dan alhamdulillah 23 Juli kemarin El Hijrah itu milad 3 tahun ya. Baik, 3 tahun. Dan juga mungkin sedikit tambahan ya. Jadi awalnya terbentuk El Hijrah itu ya bukan langsung ada ceritanya masing-masing. Wah, iya. Kayak Farid Iya. dengan yoga itu mungkin mereka punya
awalnya seperti itu ya, Farid dan Yoga yang merintis Al-Hijrah dengan 5 orang tadi. Iya. Itu pun dari beberapa teman-teman mereka yang ada di fakultas mereka. Benar. Nah, sedangkan saya dan Muslim, Muslim itu kami punya tim nasib sendiri pula. Oh, beda. Jadi Beda. dia punya tim nasib sendiri Iya, gitu. Iya. Jadi orang ini tinggal berdua dan kami pun tinggal berdua. Oh, maksudnya. Oke. Tim nasib yang punya kami gitu kan. Lalu untuk tibanya di apa kan di manajemen kan itu beda lagi kan. Iya. Itu beda panggilan atau awalnya ini lewat itu latihan-latihan yang dilatih oleh manajemen. Iya, jadi kalau untuk Al-Hijrah dulu benar kata Bang Fasmi kan. Jadi Farid dengan Yoga itu dulu satu tim. Nah, Udah terbentuk dulu di tahun 2016-17 di Al-Hijrah. Nah, dengan nama Al-Hijrah. Sementara saya dengan Bang Fasmi ini belakangan masuknya, dan bahkan saya personil terakhir. Al-Hijrah terakhir. Personil terakhir ya, perangkap untuk jadi Al-Hijrah. Ya, setelahnya, dan alhamdulillah juga direkrut oleh Sigma Entertainment dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Kalau Farid dengan Yoga itu memang sudah dibina oleh Sigma Entertainment, manajemen kita, dan Bang Fazmi sendiri itu diaudisi melalui Sigma Entertainment Mencari Bakat. oh, ada di sini. Itu Bang Fazmi, dan sementara saya masuk menjadi personil terakhir melalui Sisipan gitu. sisipan itu ya, melalui ya, Kalau masuk sekolah kan Iya. lewat jendela. melalui langsung casting. Oh, gitu ya. Dan akhirnya pada 3 Juli diresmikan kita dengan nama Al-Hijrah dengan personilnya 4 orang tadi, dan sekarang sudah difokuskan untuk 3 orang aja. Itu Bang, makna dari Al-Hijrah ini apa Bang? Kenapa pejabat ini manajemen memilih nama Al-Hijrah? Al-Hijrah. Seperti dijelaskan tadi, sekitar 2014 itu Al-Hijrah sudah ada, Ya. tapi bukan anggotanya kami. Jadi kami ini udah generasi selanjutnya ya. Jadi kalau Al-Hijrah itu Kalau kita sendiri memaknai kata Al-Hijrah itu adalah lelaki hijrah. ya, Oh. Al-Hijrah. Jadi kalau secara tulisan kan Al-Hijrah L gitu ya. Ya. Tapi sebenarnya itu kita tuh L. Oh, Secara konsonan waktu itu di Al-Hijrah. L-nya itu artinya Oh. lelaki hijrah. Cuman Ada kita tulisan L. secara branding tim kita menggunakan huruf vokal lagi di depannya jadi EL. Oh. Jadi kemarin tuh sempat ada sedikit percekcokan gitu ya, pertemuan Al-Hijrah. Dalam membentuk itu nama tim nih, karena sebelumnya ada nama-nama lain juga kan yang masukkan dari coach kita kan. Jadi ada beberapa nama, karena nama awalnya Al-Hijrah. Jadi kami sepakat kita lanjutkan nama, Ya, tapi makanya dengan bertahan. dengan bentuk huruf yang berbeda gitu. Ya. Dengan kita memaknainya dengan makna yang berbeda, dan juga kita juga punya slogan sendiri. Iya. Apa di slogan? Jadi Al-Hijrah, go hijrah with sunnah tujuan. Go hijrah with sunnah tujuan. Tujuan. Dengan moto dakwah kita itu bernada sambil berdakwah. Ini Bang, mungkin anak-anak muda ini kan banyak yang suka genrenya itu kayak pop ataupun pop dangdut gitu. Kenapa Bang di sini nih muda-muda kan itu mengambil nasyid gitu. Nasyid kan secara tidak langsung kan memang lagu-lagu Islam gitu. Mungkin ada alasan pribadi nih, alasan masing-masing. Mungkin dari Abang mungkin kenapa harus masuk nasyid gitu. Ya, alasan saya memilih nasyid yang pertama memang dari apa ya, hobi sekaligus passion saya itu dari kecil, dari masa SMP, SMA itu udah suka lagu-lagu religi, suka lagu-lagu nasyid. Ditambah lagi semakin kesini kan, kita tuh semakin belajar gimana sih, ya kan, kita belajar untuk lebih baik lagi, gitu kan, Betul. belajar. Kenapa dengan adanya musik yang lebih positif, musik yang mengajak kebaikan, kenapa kita nggak langsung terjun ke situ sih Iya. gitu? Karena kita tahu kan untuk menjadi seorang pendakwah itu tidak harus berada di atas mimbar. Oh, iya. Setidaknya dengan kita menyampaikan lirik-lirik yang positif, makna yang positif, itu bisa menjadikan kita untuk orang yang mendakwai orang lain melalui syair. Saya. Jadi kalau dari kita pribadi sih, Seperti itu ya. iya, seperti itu. Kalau dari Abang Farid gimana? Ya hampir sama sih gitu. Sama ya.
hampir sama sih, bermula dari hobi saya yang suka menyanyi dari kecil. Jadi dulu Kecil ya. Itu suatu nyanyian itu. tuh. Iya. Oh, Yang itu tersirat. sebuah tanda-tanda. Udah punya nada-nada sendiri tuh. Nguek-nguek. Dia merdu. Lahirannya pakai nada dulu. Iya. Iya benar lagi. Mulai nyanyi itu mungkin dari TK itu ya. Enggak, umur 1 tahun itu saya udah suka nyanyi kayak lagu anak-anak yang kayak jadi di 1 tahun mana? Tahun Satu tahun. Maksudnya tahun atau berapa sih? Umur gimana ya? 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun. Iya. 4 tahun, 5 tahun lah kan. Kayak Perasaan 1 tahun udah gede. Udah gitu. Iya. Maksudnya tuh kalau bayi Samsung ya. Jadi beneran besar ya, Bang. seingatnya itu ulang tahun pertama loh. Iya. Ada fotonya waktu itu saya lagi nyanyi. Oke. Mungkin Masalah itu ya mungkin itu. bakat ya. Bakatnya kan datang dari lahir gitu ya. Iya, suka. Ya walaupun nggak jelas kan apa yang kita Iya, nyanyikan iya. gitu. Itu juga sih. Nah, karena juga mungkin orang tua memang apa gitu, suka nyanyi gitu. Jadi kalau di rumah itu suka karaokean gitu berdua. Tapi saya kurang gimana gitu sama nasyid. Jadi mulai kenal nasyid itu ketika SMK. Oh, Nah, ketika SMK itu saya kenal dengan tim nasyid akapelanya gitu Oh. di SMK itu dan mulai mencoba ikutan gitu. Kenapa saya tertarik? Waktu itu ketika mendengar lagu-lagu nasyid itu menyejukkan. Oh, iya. Nah, dan ketika sebelum SMK pun saya sudah sering dengar lagunya seperti lagu Sigma gitu. Waktu itu masih angan-angan sih. Gitu. Ini Sigma ini mana sih gitu. Iya, iya. Waktu itu masih ngira Sigma itu tim nasyid dari Malaysia. Oh. Karena bahasanya yang kayak Melayu gitu kan. Nah, dan rupa-rupanya sampai sekarang Bisa tergabung dalam manajemen. satu daerah. Jadi bersyukur sekali lah gitu. Dan saya memang lebih suka lagu yang sejuk gitu. Yang lain gitu. Kenapa nggak ikut utara aja? Bang? Lebih secure ya, Bang. Dingin, cool. Ada Bang. Oh iya. Kalau saya pribadi, jadi dulu itu ceritanya seperti ini. Nah, itu ya. Ya. Itu ya. Jadi dulu ceritanya jadi waktu MTS di Pekanbaru, lalu nyambung ke Mandua Model, sekalian Mandua Model. Jadi dulu tuh dari MTS tuh senang dengan lagu-lagu religi, lagu nasyid. Tapi pada waktu itu tuh yang saya tahu tuh lagu-lagu nasyid Malaysia. Karena kan rata-rata kan lagu-lagu nasyidnya berasal dari Malaysia. Nah, Raihan, ya, Intin, Ijaz, dan lain-lainnya lah, nasyid-nasyid legend dulu. Nah, jadi dari situ. Lalu tiba di MAN, saya lebih fokus membuat tim. Ada tim gitu kan. Ada nama Rohis dulu ya kalau Iya, Rohis. Gabung di Rohis dan kebetulan ada tim gitu kan. Nah, jadi itulah dia. Jadi kan sejarahnya sebelum bergabung tuh memang mungkin kalau dari saya itu memang udah ada tim dulu nasyidnya. Dulu bertiga juga, tapi lebih menyanyikan lagu-lagu nasyid yang lama, nasyid legend yang mungkin dari segi liriknya mungkin lebih menyentuh gitu kan. Jadi dari situlah saya lebih ini lagunya kok enak gitu kan, syahdu gitu kan. Lalu dari situlah sampai ke ini pun jarang sekali kalau dengar lagu kayak lagu pop, lagu yang lainnya ada juga, cuman nggak terlalu apa gitu, nggak terlalu suka atau gimana gitu ya. Tapi lebih enak kayak lagu-lagu sekarang, lagu nasyid Islam seperti itu. Ini abang kan sudah di bidang cukup lama nih, udah di Al-Hijrah. Ini karya yang dibuat di Al-Hijrah ini karya apa aja nih bang? Kalau cover sedikit ya, untuk karya alhamdulillah Al-Hijrah udah ngeluarin 2 karya. Yang pertama itu cover single itu kita bawain lagu Miss Kasih, itu lagu asal itu dari Raihan. Dan kali ini untuk cover single itu kita kolaborasi langsung dengan Sigma Nasyid. Sigma Nasyid itu di tahun 2019, 8 Juli tepatnya, rilisnya itu 8 Juli 2019. Dan single kita kedua itu di tanggal 9 Maret
2020 kemarin itu dengan single kita kedua, dengan single pertama dengan tajuk Hati. Itu berarti itu single yang terbaru di Iya, Sigma. single terbaru. Dan alhamdulillah juga El Hijrah tergabung dalam proyek-proyek sebelumnya. Kalau Bang Fazmi itu tergabung, Bang Fazmi dengan Farid tergabung dalam proyek Nuansa featuring Salsabila, Muhammad Nur, terus kayak Farid dengan saya sendiri itu di video klip Adifa. Jadi kita itu bersinergi dengan tim-tim yang lain. Terus juga kita kemarin di bulan Ramadan kemarin kita bersinergi dengan seluruh tim yang ada di Sigma Entertainment. Itu lagu Lebaran itu kita cover single juga. Dan insya Allah next time juga kita ke depannya berharap dari kita juga akan merencanakan proyek-proyek lagi selanjutnya. Insya Allah Baik itu dalam cover single. Ini Bang, ada yang minta nih dari sahabat. Coba yang dinyanyikan sedikit kan? Ya refnya aja yang tinggal yang terbaru. Yang terbaru. Refnya aja, tinggal usaha depan. Oke. Gimana ya? Mau dineklas secara mati ada suara mau sini kan. Jadi kemudian apa harus berfoto. Begitu lemahnya kita sebagai insan, menggunakan hati tanpa seizinnya. Begitu lemahnya kita sebagai hamba, mudahnya hati menuju jurang terjal. Betul juga kata Bang tadi, kalau kita mendengar lagu-lagu nasyid atau Islami itu sejuk dibanding original gitu. Nah ini selanjutnya Bang, tadi kan Abang ini tergabung ke dalam Sigma Entertainment. Mungkin di dalam Sigma Entertainment itu ada nasi-nasi apa aja yang gitu, Abang patah dan lain-lainnya selain El Hijrah. Sebelum dijelaskan itunya, mungkin dari ini kebetulan ya di Sigma Entertainment itu dari El Hijrah ada 2 orang yang menjabat di dalam kepengurusan yang di peranan itu cukup penting gitu kan. Seperti Muslim ini adalah ketua Sigma Entertainment tahun 2019-2021. Sekarang udah masuk setahun ya. Tahun depan udah ganti ya. Udah PP ya. lengser kita. Dan alhamdulillah kalau Ana itu di sekretaris. Dan Farid ini di bidang konten kreatif. Mantap, boleh jelaskan dulu Bang, Sigma Entertainment itu apa sih? Oke ya, jadi kita sembari membicarakan El Hijrah kita bicara sedikit tentang Sigma Entertainment. Sigma Entertainment itu merupakan lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada bidang seni musik dan tentunya itu nasyid yang berfokus pada nasyid, dan juga kita merangkap sebagai event organizer gitu. Nah, kita juga merangkap sebagai event organizer, jadi kita memiliki beberapa partner yang bekerja sama, dan alhamdulillah itu seperti kerjasama dalam hal akbar, konser akbar, terus penggalangan dana, nasyid on car free day, terus kita juga kemarin ada Muharram kreatif di bulan-bulan Ramadan, terus kita juga ada nasyid di sekolah, ada roadshow gitu. Gitu. Alhamdulillah Sigma Entertainment juga punya eventnya gitu. Nah, terus Sigma Entertainment alhamdulillah saya sendiri diamanahkan sebagai ketua Sigma Entertainment periode 2019-2021, Fazmi sebagai sekretaris Sigma Entertainment dan Farid sebagai bidang konten kreator Sigma Entertainment gitu. Dan di Sigma Entertainment itu selain sebagai event apa kan selain sebagai apa namanya wadah untuk menaungi tim-tim nasyid yang ada yang mau dibina gitu, yang ada di Riau, kita juga punya acara-acara itu. Jadi tim-tim yang ada di Sigma Entertainment itu ada Sigma Nasyid sendiri sebagai founder utama gitu ya. Sigma Nasyid, ada Dimensi Nasyid, ada Salsabila, ada Nuansa, ada El Hijrah, ada Neopata, ada Hana, ada Shika, ada Rahmadina, dan Dinamika. Dan satu lagi itu Neopata. Adifa. Satu lagi Adifa. Jadi di Sigma itu ada 2, ada tim akhwat, ada tim ikhwan. Jadi untuk sekedar info mungkin di Sigma proses pertamanya juga adalah
di Sigma dan juga ada juga kita sering biasa di sebutnya dipanggil keren. Nah, ada bunda keren. Jadi dua orang itulah hambatnya. sinergi lah. Ya, Benar-benar. jadi kalau sifat-sifat mereka dia ada yang kandungan, ada yang itu bang sendiri. Mungkin alasan psikologi berarti. Oh iya, sampai bisa ya. Juga kalau dari kita pernah Alhamdulillah ya. Kalau untuk tampil perform itu beberapa event kami jalani Ada nama masa-masa dulu yang awal-awal dulu masih lomba gitu kan, lomba terus setelah ya kemari itu kalau kita bilang ini seterusnya aja kami akhirnya uji nasib Jadi alhamdulillah realisasi dulu bahkan kita seperti yang kita pernah perform dalam Penggalan Perdana konser amal Palu Donggala di Wisata. Kita juga pernah konser amal kemanusiaan di Mampar di Menggilang. Terus kita juga mengisi acara wedding rumahan alhamdulillah di berbagai negara, acara seminar, acara ngaji di sekolah, dan kedepannya bisa tampil di Malaysia. Ada di ataupun bisa cuma kolaborasi nasib yang masih ada di Indonesia. Itu salah satu dari visi dari awal. Selain mungkin target-target ada target kan. Alhamdulillah kan beberapa target sudah jalan berhasil ya. Insya Allah mungkin ada kesempatan rezeki yang bagus. Ininya bisa kolaborasi dengan Malaysia ini ya. Masih di Indonesia. Seperti itu sih. Mana? Makan ya. Nah ini saja nih Bang. Sudah ada beberapa lagu dari Bang tadi kan. Cara promosi lagu tersebut. Apalagi sekarang kan kita melakukan juga di YouTube, ada Instagram. Mungkin Abang sendiri dari Najwa. Bagaimana cara mempromosi lagu dari Najwa sendiri? Kalau Sigma Entertainment itu kita punya sistem yang memang benar-benar di branding ya, baik secara personal maupun tim gitu. Jadi kalau di Sigma itu perbedaannya dengan tim-tim yang ada di luar, kita tuh memang diharuskan dengan tim itu untuk bisa menjaga postingan baik secara personal maupun tim gitu ya. Begitu juga dengan karya gitu, dengan karya. Jadi selain kita mempromosikan lewat WhatsApp, kita juga promosikan lewat Facebook, kita juga promosikan lewat Instagram. Jadi semua media baik itu foto-foto atau dari juga gitu, itu juga kita lakukan. Dan untuk branding baik secara personal maupun tim, kita juga itu dituntut gimana bagaimana merapikan Instagram, terus secara fit kita atur, video, foto, nanti kata-kata, dan itu misalkan konsisten lah sampai ini memang terbentuk persisten untuk dia belajar untuk bisa mengikuti. Pasti mikirnya apalah gitu ya, gimana sih ya, mana sih di dalam simpan konten itu mungkin itu di dalam ya
Jadi ibaratnya serba itu kalau bisa kompleks atau bentuknya lain gitu. Olahraga gitu ya. Jadi kita yang benar ya kita lepas dulu ya. Kita yang buat acara, kita mau suatu acara, kita sebagai panitianya, kita juga sebagai anggotanya, kita juga sebagai yang performnya. Jadi kita tuh merangkap. Memang semua teman itu memang diajarkan untuk bisa semua. Nanti kita juga menjadi ya prinsip-prinsipnya gitu. Ya tujuannya mungkin dari pada direksi skill ya, hanya keseniannya ya, bisa punya yang utama itu adalah jadi dalam suatu ada programnya kayak mati, kayak sama begini, terus kayak cita-cita suatu ya. Kalau mungkin orang melihat itu kan, karya tidak ada sistem kaderisasinya seperti apa, terus itu juga belajar masalah konten kreator juga di sini. itu pengen kita seperti apa Kita belajar yang pastinya kita masih berproses belajar lebih baik sih ke depannya. Semuanya masih belajar baik dari segi apapun musiknya itu masih kita belajar untuk lebih baik ke depannya. Hal yang kecil seperti postingan Instagram itu memang diatur dalam satu hari 3 kali makan gitu ya. Nah kita jadi jam segini postingannya apa, jam segini apa, terus untuk karya dengan biasanya ada grup yang itu kan mempunyai fans sendiri. Dari hari ini nama fansnya apa? Mungkin dari mungkin dari sahabat sama bergabung jadi fans kita gitu. ya. kita nggak bilang fans sih, tapi kita tinggalnya sohib. Karena bisa terkenal dan alhamdulillah Hijrah itu punya teman-teman yang selalu support, kita tuh punya sohib yang selalu support dari Hijrah, itu namanya sohib Hijrah. Jadi buat teman-teman yang bergabung ingin mengetahui gimana kegiatan-kegiatan dari Hijrah gitu kan, baik itu harian maupun bisa gabung di akun Hijrah itu sohib Hijrah. Itu itu untuk WA, Facebook Grup WhatsApp aja. Grup Facebook juga ada ya. Saya ada Facebook kan. Kalau akun Bisa di follow ya bersama-sama semua. boleh. Mana pak? Mana boleh ini ya kawan. Ini masalahnya, jadi apa yang nggak tampil nih, tempat daerah. Kita mau bisa dengar langsung ya reaksi masyarakat dan akan dijelas apakah itu respon baik dan mereka harus sekali tim dalam kasih. Semoga mau benar gitu reaksi dari masyarakat. Alhamdulillah ya, dari sini masyarakat lagi terutama ini beliau semua adanya pengambilan aksi ini karena awam ya pada ya sama masyarakat dengan adanya nasib seolah dalam cara itu jadi kalau untuk antusias sendiri itu ya berbeda-beda sih dari setiap tempat itu berbeda-beda dan alhamdulillah selama ini cara perform di berbagai tempat itu antusiasnya ada yang baik ada juga yang kurang baik gitu. Itu rasanya memang hal yang wajar ya setiap manusia karena memiliki pola pikir yang berbeda, pendapat yang berbeda, cara menikmati yang berbeda dan juga
kesukaannya musiknya juga berbeda gitu ya, berbeda gitu. Nah, alhamdulillah secara umum banyak sih yang suka baik itu bukan hanya Hijrah tapi juga karya-karya yang ada di sini. Ya, mungkin jadi ada cerita dulu ini awal-awal kami kayak memang sih tapi dari situlah mungkin kami belajar kayak ada tuh suatu daerah mungkin kita baru asing gitu ya, Baru first time kali ini ya, pertama kali gitu kan. Setelah mereka mendengarkan beberapa lagu dari kami lanjutkan secara lebih ya akhirnya responnya semakin baik ya. Memang sih di awal-awal setelah rasanya ya memang kayak gitu ya. Awalnya ya suhunya berbeda. mungkin karena kebiasaan orang-orang kayak ya, tapi seiring perkembangan perkembangan zaman, ya, kalau kita baca ya, ini kalau kita baca kata-katanya lebih kayak ya, kalau kata-kata keduanya gitu ya, kalau bicara data pakainya lebih kan, memang betul, karena semua depresi ini apalagi dari kita yang dengan semuanya dari situ masyarakat mulai tahu juga menurunkan hati gitu kan, karena dapat menjadi motivasi di balik saya ada pesan yang disampaikan di dalam ada enaknya gitu ya, biasa ada yang aja Berbeda-beda pendapat. Iwan kata abang tadi lagunya ini kan menunjukkan hati. Menurut abang gimana sih membuat masyarakat sendiri itu menyukai lagunya sendiri? Kalau pastinya kita tahu dulu apa makna dari lagu tersebut. Kita harus tahu apa makna lagu tersebut. Terlebih lagu-lagu penghambaan yang mana aja kita berusaha untuk mengajak orang lebih baik mendekatkan diri kepada sama pencipta. Dan juga kita akhirnya kita bersalawat kepada dan terlebih lagi sebelum kita memberikan pandangan untuk orang lain, kuncinya itu ada pada diri kita sendiri. Nah, pastinya itu kita berproses juga memperbaiki diri, baik itu dari ibadah dan lain-lainnya gitu. Karena kalau dari diri kita itu memang kita niatnya egoiskan terusnya, karena tidak apa intinya itu semua itu tergantung apa yang kita inginkan. Kalau niat kita itu untuk menyampaikan dakwah, insya Allah pasti sampai dengan orang tersebut gitu. Apapun cari Allah pasti akan mudahkan gitu. Karena tergantung kita. Tapi kalau niat kita mungkin hanya untuk sebatas menghibur, ya itu yang kita dapat. Jadi intinya kami berproses untuk lebih baik perilaku dan dunia kita. alih-alih gitu ya biasanya kan. Tapi kalau dilihat dari yang banyak semua manusia itu berproses. Makanya dengan jalan mungkin dari lagu-lagu atau karya-karya yang dikeluarkan dari sekarang sendiri ya, baik dari kami juga tergabung dalam semangat di lagu-lagu ada yang serasa dan lagu serasa atau orang-orang
di antara kita remaja itu yang salah dalam mengartikan, salah menafsirkan cinta sampai menggunakan hati dan masih sini. Jadi makna yang ada dalam diri kita itu memang kita bukan untuk menggunakan sekarang yang lebih altai pacaran. Bicara musik, ini pemahaman musik sekarang. Kalau dengan abang nih terhadap musik pada saat ini, apalagi sekarang ini mana-mana itu cover lagu, lagu pop, kalau musik cover pop. Yang secara global lah, pendapat abang tentang musik saat ini. Jadi kita tuh di berbagai tempat, di berbagai wilayah itu punya cerita masing-masing. Berhubung kita itu dalam diri Allah tempatkan di negara Indonesia yang mayoritasnya itu umat Islam terbesar di Asia Tenggara seperti di Malaysia juga Indonesia ini. Nah, kita sendiri beragama Islam, otomatis kita juga Muslim, kita harus menaikkan musik ini positif. Ditambah lagi memang kita punya hobi yang musik, tadi kita tadi bernada sambil beramal. Kita nggak hanya menyampaikan hobi kita, tapi kita juga berdakwah, belajar berdakwah, menyampaikan kritik yang positif dan jadi pandangannya memang setiap tempat itu berbeda-beda, tapi di mana kamu berada itu juga yang terbaik itu semua. Kalau yang musik sekarang ini semakin di sini makin hidup apa ya? Yang penting orang suka orang suka. Memang itu banyak tidak bisa kita mungkin juga banyak juga orang yang menciptakan karya, menghasilkan karya bukan asal-asalan, bukan apa, tapi ya sebenarnya nggak ada juga faedahnya atau kurang lah sedikit. Tapi tidak bisa kita mungkin itu juga mungkin digemari oleh masyarakat atau orang muda. Ini pada intinya sih ya musik lagi ya kan, misalnya kayak masih ada stok pasarnya berbeda. Nah ya tapi mungkin sedikit kalau bisa ya kan setidaknya karena kita mendengar apa kita tak tahu artinya kadang iya kadang waktu jadi kan nggak tahu ya kita nggak tahu kan bisa kali saya jadi apa sih pesan untuk penggemar atau sohib kepada sahabat-sahabat saya, pesan mungkin pesan dari caranya dalam untuk menikahi langsung dari momen dulu. Oke, kalau dari tadi pesannya untuk teman-teman terutama saya kali ini ya untuk sahabat saya namanya sahabat saya dari saya tetap jaga diri, berhati-hati, cintai diri, cintai Kalau saya hampir sama. Oke, itu untuk masalah kesehatan dari dunia. Kalau dari saya pribadi, pesannya buat teman-teman semua pencinta nasyid jangan lupa follow Instagram Hijrah Nasyid dengan @hijrahnasyid_ dan juga lihat karya-karya kita di channel YouTube Sigma Entertainment Community World.
channel kita itu Hijrah Hadis. Oke, sahabat semua, cukup sekian yang bisa sampai kita dengan Hijrah. Mungkin buat kawan-kawan yang masih penasaran dengan Hijrah, tadi telah disebut akun Instagramnya bisa di follow, dan untuk penikmat nasib bisa di subscribe channel YouTube dari Sigma Entertainment. Dan jangan lupa juga di subscribe juga sahabat siap. Dan kalau ada dari sahabat yang punya saran, kamu untuk BBS-nya bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga di like dan share video ini ke sesama sahabat sahabat. Oke, jangan lupa di konten sama selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.